Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi teman-teman. Kita udah lama banget nggak ngevlog. Kita ngevlog lagi ngumpung di mobil ini. Bawa mobil ada kameranya di depan. Jadi baterainya masih 90%. Jadi kita bisa ngevlog gitu ya. Nah kebenaran apa ya? Terlintas kita pengen ngobrolin masalah kan yang lagi rame masalah harga-harga mobil listrik tuh yang banting-bantingan gitu kan. Jadi harganya pada turun drastis gitu ya. Ya memang dampaknya macam-macam gitu ya. Termasuk mungkin kayak kita ini ya, para pembeli mobil listrik di awal-awal ya bisa dibilang sedikit kecewa juga gitu ya. Oke teman-teman, ya itu aja sih yang kita mau bahas. Mungkin perihal yang lagi rame gitu ya. Mungkin dari sisi pribadi ya, makanya saya bikin video vlog ini karena kita kan ada beberapa mobil listrik kan pernah beli gitu kan. Terus dapat harga yang awal-awal lagi. Dan ya bisa dibilang early adopter lah kita itu ya gitu kan. Pertama kan apalagi kemarin baru itu kan pameran Gias ya. Saya kebenaran nggak sempat main ke Gias gitu ya karena emang nggak ada duit juga buat ngeliat-liat, males. Takutnya ntar kepengen repot gitu kan. Jadinya nggak teman-teman, karena kebenaran saya tuh lama nggak ngevlog itu karena ya sibuk kerjaan teman-teman. Maklum kita single fighter, jadi ya sibuk lah sama kerjaan gitu. Terus kita lagi dapat, ya alhamdulillah sih kita lagi dapat kerjaan tuh di smelter nikel teman-teman, di PT Vale Indonesia tuh di Morowali di Sulawesi. Ini kita ambil sini berarti ya. Ya kayaknya sambil sini nih. Sorry teman-teman ya, ini sembari jalan ya, kita santai aja sembari ngevlog gitu ya. Jadi alhamdulillah saya dapat kerjaan di sana. Terus ya ini sibuk lah di kerjaan itu, jadi nggak sempat ngevlog tentang mobil dan segala macam gitu. Nah cuman ini kebenaran lagi pulang. Ini kita juga kebenaran teman-teman, ini lagi mau menuju ke daerah Bintaro, daerah Ciputat Bintaro gitu. Jadi pas banget ada waktu kita mau ke ke Madinah Iman Wisata. Ini melenceng dikit ya, karena kebenaran kita mau ke arah sana. Kan kebenaran kalau teman-teman ngikutin vlog kita kemarin kan habis lagi ya alhamdulillah bisa daftar haji. Nah sekarang kita diundang kasarannya gitu ya untuk tanda tangan lah gitu, ada yang perlu ditandatangani. Jadi ya kebenaran ada waktu kita ke sana nih teman-teman. Oke, baik lagi ke topik. Kita ngobrol masalah tadi, lama gak ngevlog ya tadi ya. Terus kedua, banyak yang nanya juga gitu, Om biasanya ada konten-konten kalau di Gias gitu kan. Ini nggak ada gitu ya. Tadi pertama gini teman-teman, dulu kenapa saya nggak itu tadi, karena kerjaan tadi. Terus kedua karena sebenarnya saya tuh udah ada appointment atau udah ada janji sama satu sales gitu ya, satu sales mobil. Kita tuh sebelum Gias itu memang kita tadinya itu pengen ada satu ya, pengen ada mobil ya nggak mobil listrik lagi sih yang mau dibeli gitu ya, tapi ada mobil hobi lah. Jadi ada mobil hobi yang kita mau beli gitu. Rencananya memang dipakai buat overland lah, pokoknya kita mau pakai buat overland yang tangguh, yang buat overland gitu. Apa itu mobilnya? Yaitu baik BJ40 teman-teman. Jadi sebenarnya saya tuh udah ada konten loh tentang BJ40 itu, cuman untung nggak keluar, orang nggak jadi dibeli gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya kita udah test drive, kita udah ke showroomnya, udah ke dealernya ya. Intinya kita tadinya mau beli itu, cuman ndelalah
kayaknya kita tunda atau ya sementara belum jadi gitu kan, karena kebenaran ini nih apa ya, alhamdulillah kita kayaknya diminta untuk spend uangnya dulu untuk daftar haji gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, saya juga ikhlas juga, malah lebih senang gitu ya, kita bisa ada kesempatan untuk bisa daftar haji, mumpung masih muda, kapan lagi kan gitu kan, masa mikirin mobil melulu gitu kan. Ya udah, akhirnya sebagian uangnya ya mau nggak mau terkuras ke biaya haji teman-teman. Nah akhirnya ya tadi tuh, jadi mau ke Gias agak gak enak juga gitu. Udah ada janji sama itunya gitu kan. Tapi kemarin saya minta maaf bahwa kayaknya kita cancel dulu. Insya Allah nanti kalau emang ada rezeki lagi ya kita lanjutin lagi. Entah mau yang BJ40 atau malah terbaru ada BJ30 tuh ya. Jadi banyak sih sekarang ngeliat berita-berita media otomotif kan banyak yang baru-baru. Jadi ya nggak apa-apa lah, sembari wait and see aja kan. Siapa tahu nanti ada teknologi yang bagus lagi, yang harganya lebih nungsep lagi gitu kan. Nah oke, teman-teman, kita balik lagi. Tadi kita nggak ke Gias karena ya tadi, terus kedua saya sibuk juga kerjaan gitu ya, bolak-balik ke project. Terus kita mau ngebahas masalah terjun bebasnya harga-harga gitu ya. Memang dari awal kita beli contoh Air EV ya. Dulu kita mobil listrik pertama kita Air EV, karena mampunya beli itu, harganya kan lumayan gila tuh. Dulu kita beli harganya di 297 ya kayaknya, 297 juta. Terus nggak lama ada diskon PPNBM ya kan, PPNBM terus turun jadi 200 berapa tuh, 200 berapa lah gitu kan. Terus tambah dapat free wall charger. Terus nggak lama lihat penjualan berikutnya free lifetime baterai gitu kan luar biasa tuh. Sementara kita beli di awal-awal boro-boro dapat itu semua gitu kan ya. Tapi itu derita lu gitu ya, derita lu. Oke, terus kita ambil apa lagi, kita bawa beli Neta ya. Kita beli Neta juga sama. Neta di awal-awal juga harganya kan luar biasa juga. Terus sekarang malah yang sudah support ADAS dan segala macamnya yang lebih komplit itu harganya malah lebih murah teman-teman. Ya intinya kalau kita pikirin terus gitu ya, kita nggak berbesar hati, itu pasti akan kecewa berat gitu. Kita pasti akan kecewa berat. Tapi ya itulah, makanya tipsnya nggak usah terlalu kecewa banget. Ya udah, mengalir gitu aja. Selama kita mampu, berarti kita ya itu rezeki kita gitu aja. Terus kita beli apa lagi tuh? BYD ya, atau E5 dulu ya. Kita beli Omoda E5. Omoda E5 juga sama teman-teman. Omoda E5 juga sama. Yang tadinya itu harganya 500 jutaan gitu kan, sekarang dipangkas juga harganya semenjak ganti nama dengan Chery. Kan tadinya Omoda E5, sekarang jadi Chery E5 ya. Nah ternyata harganya juga nyungsep juga tuh, kurang lebih sekitar hampir 100 jutaan kan gitu. Jadi sekarang harganya mungkin sekitar 400 juta aja. Bayangin tuh, belum ada 2 tahun lah ya kita pakai Omoda E5 itu, belum ada 2 tahun tapi harganya udah luar biasa gitu, turun. Terus BYD nih, BYD M6 yang kita lagi pakai nih, BYD M6 nih sih memang ini nggak turun-turun banget ya. Ini nggak turun-turun banget, masih stabil lah harganya gitu ya. Ya walaupun mungkin dulu kita nggak dapat diskon, mungkin sekarang kalau beli mungkin ada diskon kali ya gitu. Tapi yang jelas intinya ya itulah mobil listrik ya. Jadi memang teknologi begitu cepat gitu ya. Terus kedua, perang harga, persaingan gitu ya. Persaingan antar merek gitu, antar ATPM, ya mau bagaimana lagi teman-teman gitu. Pada intinya ya tadi, jadi teman-teman jangan kecewa yang berlebihan gitu ya. Biasa aja ya. Niatnya kan memang kita beli mobil listrik itu kan bukan untuk investasi kan. Jadi bukan untuk investasi, ya memang untuk efisiensi kan. Kita beli buat efisiensi. Jadi ya nggak usah dianggap
waduh berarti nilai investasi gua atau nilai mobil gua jadi begini begitu, ya pakai aja udah. Apalagi kan kalau udah belajar banyak tentang mobil listrik, pasti kan ngerti tentang mobil yang menggunakan baterai gitu kan. Jadi ya udah pakai aja terus teman-teman, sampai memang untuk mobilitas kan, untuk efisiensi mobilitas kita, ya emang kita balikin ke fungsinya. Kita beli mobil listrik itu untuk apa sebenarnya gitu kan. Kecuali kalau kita memang buat gaya-gayaan, ya itu salah gitu ya. Tapi kalau memang awalnya memang buat mobilitas, buat kaki kita supaya irit hariannya dan segala macam, menurut saya sih kayaknya nggak perlu ada yang disesalin gitu harusnya ya. Memang sih kecewa boleh, saya juga jujur kecewa juga, tapi ya sudah, mau bagaimana, terima aja orang. Tapi kita agak mending loh, kita agak mending ya teman-teman ya. Contoh, memang di iReview kita yang agak tanda kutip zong ya, malah di iReview kita agak zong nih. Tapi kita lagi coba mau apa namanya, alhamdulillah kayak saya tergabung di komunitas, ada audiensi rencananya dengan pihak ATPM lah ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa hasilnya. Tapi yang jelas, contoh kalau kayak Neta, kita beli Neta tuh, alhamdulillah apa tuh, kita menang hadiah ke Cina ya kan. Jadi kita beli Neta itu menang hadiah ke Cina. Jadi ya lu bayangin tuh, kita dapat berdua waktu itu ke Cina kan. Kita berdua ke Cina. Itu kalau kita ongkos sendiri biayanya berapa gitu kan ya. Jadi lumayan kan, jadi nggak nyesek-nyesek amat gitu. Terus kita dapat kompensasi di Neta itu, kompensasi untuk spare part dan komponen-komponen utama itu seumur hidup. Bayangin, servis juga kita seumur hidup loh, free. Untuk yang beli di awal-awal, sama lifetime warranty udah pasti kita dapat juga. Jadi bayangin teman-teman, Neta tuh saya nggak rugi-rugi amat juga gitu. Apalagi udah dikasih, kita diberangkatin traveling gitu kan ke Cina sana. Jadi saya nggak begitu sakit-sakit banget gitu. Terus yang kedua, Moda E5 sama. Alhamdulillah juga Cherry juga ngajak kita waktu itu ke Cina juga gitu ya. Berapa hari itu dulu ya? 12 hari ya. 12 hari itu teman-teman, kita diajak kemana, ke Cina sana, bahkan kita ke Beijing Auto Show, kita diajakin dan segala macam ya. Alhamdulillah. Jadi menurut saya impact dari turunnya harga ya, saya nggak begitu sakit-sakit hati banget lah gitu ya. Ini buat pribadi saya ya, tapi kalau buat teman-teman yang lain saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas ini pengalaman saya ya seperti itu. Terus untuk yang M6 ya, M6 karena memang harganya nggak drop banget ya, bagi saya nggak inilah gitu ya, nggak sakit-sakit banget gitu. Nah apalagi banyak yang nanya kan teman-teman, Om Den jarang sekarang pakai apa namanya, mobil iReview atau Neta gitu. Nah jujur teman-teman gitu ya, mobil Neta saya sama iReview saya itu lagi sekolah teman-teman. Sekolah tuh maksudnya lagi disekolahin tuh, bukan berarti digadein, bukan ya. Tapi wah ini udah mau sampai nih, sebentar teman-teman, ini udah mau sampai. Kita lagi nyari alamat Madinah Iman Wisata ya. Mana sih? Kuning kanan. Oh ini nih. Oke. Mana sih? Iya masuk. Oh itu dia. Oke guys, kita sambung lagi nanti lah ya. Ini kebetulan udah sampai ternyata petanya. Udah sampai, nanti kita sambung lagi. Ini kebenaran kita udah nyampe di ini kuning ya. Kuning. Kita sampai di kantor Madinah Iman Wisata. Kita mau ngurus perihal haji teman-teman. Ya doain ya teman-teman ya, semoga lancar. Kita ya ini buat semangat teman-teman juga gitu. Mumpung masih muda, mumpung ada rezeki, yuk kita nggak ada salahnya kita daftar haji sekarang gitu teman-teman. Berangkatnya sih 5-6 tahun, 5-7 tahunan ke depan, tapi nggak apa-apa. Udah sampai teman-teman di sini, bener nih ya? Iya bener. Ya gitu teman-teman ya, kita mau ke dalam dulu ya. Nanti setelah selesai kita sambung lagi videonya. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai tadi urusannya. Sekarang udah balik lagi rencananya ke rumah teman-teman. Tadi sampai di mana kita ngobrol ya? Lupa. Sampai di mana tadi kita ngobrol? Oh iya, saya mau sedikit ini pengalaman kan, karena pengalaman jadi
nggak apa-apa kita sharing-sharing kan karena pengalaman. Jadi gini guys, barusan saya kan ke tempat Madinah Iman Wisata ini kan, prosesnya kan lagi daftar haji kan. Nah, jadi ini buat teman-teman ya. Jadi ini masukan buat teman-teman. Kalau yang memang kebenaran lagi waktunya juga lagi kebenaran mau cari-cari travel atau daftar haji juga yang sifatnya haji plus ya, bukan haji reguler gitu ya. Nah, itu hati-hati juga teman-teman. Jadi banyak biaya-biaya haji itu yang sifat tidak mengikat gitu. Jadi misalkan harganya haji plus itu 13.000 gitu ya, 13.000 US dollar. Nah, teman-teman tertarik, wah 13.000 nih, cuman 200 juta nih misalkan. Tapi hati-hatinya itu karena kita masa tunggu itu mungkin bisa, kalau haji plus itu misalkan 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Nah, itu teman-teman hati-hati. Kalau yang tidak mengikat itu, tidak ada keterangan mengikat itu per tahunnya tuh bisa naik loh. Per tahunnya tuh bisa naik sekitar 500 US dollar atau lebih. Bayangin ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan, dan ini ternyata banyak orang pendaftar itu yang akhirnya merasa berat banget di akhir-akhir dia mau berangkat harus bayar. Dia shock gitu kan, ada tambahan biayanya per tahun itu misalkan 500 US dollar kali berapa tahun gitu kan, akhirnya dia harus nambah lagi 4.000 US dollar misalkan. Nah, itu teman-teman juga hati-hati juga. Maksudnya hati-hati di sini ya perlu cari tahu lah gitu. Nah, karena pengalaman kita pas banget lagi nyari begini itu seperti itu. Jadi kalau nggak ada keterangan mengikat itu ya ternyata ada biaya-biaya tambahan yang setiap tahunnya itu naik gitu teman-teman. Walaupun logis ya naik itu karena kan memang kenaikan inflasi dan segala macamnya. Tapi untuk yang sekarang saya daftar ini alhamdulillah dia tuh fix teman-teman. Jadi nggak ada kenaikan, dia mengikat harganya gitu. Jadi yang kita ikutin misalkan ikut 13.000 US dollar, ya pokoknya udah sampai kita berangkat ya harganya segitu aja gitu. Kecuali kalau kita mau upgrade room ya, kita mau upgrade kita mau double aja gitu. Jadi ya itu beda lagi. Tapi yang jelas harga kita tuh mengikat, jadi nggak ada kenaikan setiap tahunnya. Ini tips ya teman-teman ya. Ngomong saya ingat karena siapa tahu pas lagi ada orang yang daftar. Karena banyak setelah saya kemarin lagi iseng-iseng browsing tentang haji gitu, banyak yang ya mungkin kecewa tidak, tetapi ya keluh kesah dia gitulah, bahwa waduh ternyata saya harus nambah lagi setiap tahun 500 US dollar atau 600 US dollar gitu kan per tahunnya. Jadi seolah-olah jadi gede gitu kan. Ya walaupun niatnya sih saya yakin kalau emang udah ada niat ibadah sih mungkin dilancarin juga ya sama Allah tuh, dia dilancarin lah gitu ya. Berapapun mungkin jadi nggak berasa mungkin gitu harapannya. Tapi ini tips, ngumpung ingat maka saya omongin. Oke, begitu guys. Nah, sekarang balik lagi, tadi ngobrolnya sampai mana lupa kan. Oke, kalau nggak salah tadi kita lagi ngebahas masalah mobil-mobil saya ya yang listrik. Oh iya, tadi kan kalau nggak salah ngomongin kenapa kok jarang pakai ARV dan itunya, karena memang tadi sekolah tuh bukan berarti digadai teman-teman, tetapi suruh kerja teman-teman. Jadi mobil saya Neta dan itu tuh memang lagi disuruh kerja keras gitu ya. Jadi suruh nyari duit lah intinya gitu. Dan alhamdulillah dari kedua mobil itu teman-teman, saya dapat tambahan per bulan itu kurang lebih sekitar berapa? 11,5 ya, 11,5 juta teman-teman. Jadi mobil itu pokoknya kita karyakan, mobil itu kita karyakan, dan setiap bulannya itu kita alhamdulillah dapat tambahan uang itu kurang lebih sekitar 11,5 juta. Jadi ya buat teman-teman yang nanya mobil dijual ya enggak gitu, ternyata enggak dijual, ARV enggak dijual, tetapi justru suruh nyari cuan gitulah kasarnya teman-teman ya. Jadi makanya saya nggak begitu balik lagi, nggak begitu nyesek banget, karena ya tadi kalau kita balik lagi Neta waktu beli tadi kan dapat hadiah ke Cina, tambah sekarang udah bisa nyari duit gitu kan. Jadi ya mungkin jangan-jangan nyari duitnya udah mulai ARV udah berapa bulan ya, udah lumayan lah, udah lama. Sementara kalau untuk yang Neta ini juga udah hampir 4 bulanan. Jadi ya sudah lumayan. Jangan-jangan nanti
1 tahun udah ini ya, udah apa namanya, ya udah nggak mikirin harga turun mobil dan segala macam, bahkan itu udah BEP gitu, jangan-jangan gitu ya. Ya itu harapan kita seperti itu teman-teman. Dan memang sekaligus saya juga mau ngetes. Kenapa itu? Biar dia kerja capek, saya mau ngetes supaya mau tahu bagaimana tentang nanti lifetime baterainya, terus kedua kekuatan baterainya setelah diporsir sampai sekian ribu misalkan, atau pokoknya ya kita suruh kerja keras tuh mobil listrik seperti apa sih gitu teman-teman. Jadi ya itu ya buat yang nanya-nanya tentang kemana mobilnya dijual atau tidak gitu ya. Terus balik lagi tadi kita ngomongin masalah harga-harga yang turun ya teman-teman. Ya kita disikapi aja, nggak usah terlalu dikecewakan yang berlebihan. Ya kecewa boleh, itu logis ya teman-teman. Cari uang mungkin, ya mohon maaf, mungkin jangan-jangan ada yang beli masih dalam masa ngangsur gitu ya. Tetapi lihat harga mobilnya yang sekarang bahkan kadang-kadang sudah ada fitur bagusnya tapi malah turun harganya. Terus bagaimana nasib kita nih nanti kalau mau jual gitu kan, dan segala macam ya. Ingat lagi ya, sebisa mungkin jangan berpikir untuk dijual ya untuk kerja capek aja gitu teman-teman. Jadi untuk mobilitas, untuk kaki kita berkendara gitu. Jadi bukan untuk investasi yang ya takutnya jadi bikin kecewa berat gitu ya. Terus apa ya, saya ngelihatnya itu sorry, kalau di ini teman-teman, ini agak unik juga nih. Jadi di Omoda ya, di Omoda itu kan kita kemarin itu dari kita beli, pokoknya intinya gini, harga Omoda itu kan sekarang turun ya, Omoda i5 terutama ya. Omoda i5 itu turun. Nah itu pihak Chery teman-teman, pihak ATPM Chery itu memberi kompensasi gitu ya. Jadi memberi kompensasi, yang kompensasinya itu sebenarnya ya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang ya gimmick atau apa ya, ya saya nggak tahu apakah itu gimmick, tapi mungkin sebagian besar teman-teman ada yang kecewa gitu kompensasinya berupa itu. Apa sih kompensasinya? Jadi gini teman-teman. Dengan turunnya harga itu pihak Chery itu memberi kita voucher uang, tapi bukan bentuk uang ya, hanya voucher lah, kasih voucher senilai 50 juta. Jadi ada kriterianya gitu lah ya. Tapi up to 50 juta untuk pembelian unit baru brand Chery tentunya gitu ya. Jadi misalkan contoh nih, saya karena beli Omoda Vin 2024 misalkan gitu. Nah saya itu dapat maksimum 40 juta kalau misalkan saya beli brand Chery lagi. Misalkan saya mau beli J6 gitu ya. Kalau saya mau beli J6, saya itu dapat voucher 40 juta gitu. Dan itu udah saya pegang vouchernya gitu teman-teman. Dan itu bisa, misalkan harga J6 500 juta ya tinggal dikurangin 50 juta lagi. Ya berarti saya tinggal bayar 450 juta, ibaratnya begitu. Nah itu sebenarnya menurut saya ya apa ya, itu goodwill lah ya dari Chery. Itu udah goodwillnya Chery sih ya bagus. Tapi ada juga orang yang berpikir, masa dikasih voucher saya suruh beli mobil lagi, lunas aja belum gitu kan. Terus nggak langsung dirasakan gitu kompensasinya itu. Terus apalagi yang ada yang berpikir udah beli merek Chery lagi terus tiba-tiba tahun depan turun lagi harganya. Begitu terus nanti. Ya tapi minimal gini, minimal ya itu goodwill tadi saya bilang ya, minimal dari Chery-nya itu udah ngasih niat baik lah gitu teman-teman, seperti itu. Ya bagus juga sih gitu. Siapa tahu kalau besok kita mau beli Chery Tiggo 9 gitu kan, apa yang PHEV. Nah ada juga tuh yang kemarin nanya, Om perasaan di konten sebelumnya ada loh Om SPK Chery Tiggo 8 yang PHEV kan. Nah kok nggak datang, nggak ada review dan segala macamnya. Jadi itu gagal teman-teman, kita nggak jadi beli. Karena kenapa? Karena kan yang kita tunggu, yang kita minta kita pilih itu, yang kita SPK itu waktu itu adalah yang all wheel drive, yang AWD. Tapi ternyata di Indonesia AWD-nya nggak keluar. Tapi saat itu
dia saat di IMS kalau nggak salah ya, saat di IMS itu kan bilangnya akan keluar, tapi ternyata setelah saya udah DP, saya sudah booking, ya nggak keluar, ternyata nggak, ya hanya ada yang yang RWD aja gitu, jadi yang FWD bahkan yang front wheel drive aja, jadi yang AWD-nya nggak keluar. Ya udah akhirnya saya cancel, walaupun booking fee-nya belum saya minta refund ya. Waktu itu saya bilang udah tahan aja nggak apa-apa, siapa tahu saya mau beli entah Tigo 9 gitu, atau misalkan PHEV yang lain lah gitu, atau Tigo Cross yang hybrid kan itu juga kayaknya menjanjikan juga tuh, walaupun mobil compact kecil tapi hybridnya sampai 1000 kiloan juga lumayan juga itu gitu kan. Jadi ya begitu ya, yang buat nanya tuh, yang saya baru inget nih, karena ada juga beberapa komen di YouTube itu yang nanya mana PHEV yang 38 nya kan waktu itu udah SPK gitu kan di konten-konten sebelumnya ya. Kayak nunggu kelanjutan ya. Iya, ada yang nungguin kelanjutannya, makanya akhirnya saya klarifikasi sekarang, saya jelasin gitu teman-teman. Jadi kita cancel karena nggak ada AWD-nya. Begitu guys. Aduh, ini macet lagi sekarang. Memang semenjak BYD Atto 1 itu ya, jadi orang tuh semua pada apa ya, bisa dibilang tuh ya, bagi orang-orang yang baru pengen punya mobil listrik atau bermigrasi ke mobil listrik senang. Ada mobil compact 4 pintu proper, harganya murah. Saya seneng banget sih gitu ya, maksudnya buat orang-orang yang pengen migrasi jadi punya harapan untuk beli mobil proper gitu ya. Nah terus, tapi buat kita yang udah pernah beli merek-merek lain, terus model punya kita dibikin turun harganya karena efek persaingan harga dan segala macam, ya jadi ngeselin juga gitu teman-teman. Jadi agak kesel-kesel juga. Tapi ya tadi, baik lagi, jangan terlalu kesel-kesel banget, jangan terlalu kecewa-kecewa banget. Kecewa boleh, tetapi jangan banget gitu kan. Ingat, kalau kita memang dikasih kemampuan, rezeki kita itu kan sebenarnya nggak mungkin tertukar gitu kan. Yang jauh pasti dideketin gitu kan. Tapi kalau memang bukan rezeki, mau deket pun juga pasti terasa jauh gitu. Nggak mungkin bisa kita milikin gitu teman-teman, walaupun tuh deket gitu. Tapi memang kalau bukan rezeki kita, nggak bakal kita bisa miliki. Makanya saya yakin yang Anda punya itu sekarang, Anda mampu itu ya mungkin bisa dibilang itu udah rezekinya gitu. Jadi nggak usah terlalu disesalin, nggak usah terlalu, udah berbesar hati aja gitu kan. Gue mampu kok, besok beli lagi yang itu gitu aja, nggak usah sakit-sakit hati banget. Itu saya ya, makanya terbukti gitu loh. Kalau dulu saya RIP 297 tiba-tiba PPNBM, gue udah males nanti aja beli. Terus saya 2 kali tuh beli Neta. Neta harganya beli 379, sekarang harga 29. Bayangin tuh gitu kan. Tapi kalau saya udah males beli lagi ntar aja tahun depan atau begini, ya nggak begitu juga gitu. Saya nggak begitu. Udah minta lagi aja, minta lagi pokoknya gitu kan. Saya minta ini, besok mudah-mudahan dikasih rezeki ini, dikasih gitu. Jadi nggak usah terus marah yang berlebihan begitu guys. Tapi saya nggak memungkiri ya, mungkin ada beberapa orang yang memang merasa kok ini merasa dikecewain banget, baru banget 3 bulan saya beli ini muncul lagi yang terbaru bahkan harganya ini. Ya itu saya juga nggak memungkiri juga, buat orang-orang yang seperti itu kecewa juga ya oke. Tapi ingat, kekecewaan itu nggak menyelesaikan masalah, tapi ya lebih baik kayak tadi saya udah minta aja lagi gitu loh, tuker yang bagus gini-gini ya. Kalau emang rezekinya pasti dikasih, nggak mungkin nggak gitu. Jadi better begitu teman-teman. Udah panjangan nih videonya ya. Panjangan. Karena kalau merayap begini, bikin vlog tuh makin panjang gitu, karena dirinya mikir mau ngomong apa ya. Mau bahas apa ya. Jadi gitu ya guys. Kebetulan saya kan tergabung di komunitas WeFi, dan dengan adanya viralitas harga yang turun dan segala macamnya ini gitu kan, kita lagi minta untuk audiensi ke pihak ATPM
dan alhamdulillah kayaknya sih sudah direspon, tinggal nunggu waktu aja kapan waktunya bertemu dengan pihak ATPM dan kita sampaikanlah unek-unek kita, syukur-syukur kita dapat kompensasi juga seperti kayak di Cherry, goodwillnya seperti apa nanti pihak ATPM saya nggak tahu, tapi yang jelas kita dorong sama-sama dari komunitas saya ini untuk bisa bertemu dengan pihak ATPM dan kita coba minta gitu ya, minta kompensasi. Siapa tahu wah dapat kompensasi ini gitu, menghayal nih gitu. Begitu guys, oke lah, cukup saya pikir video dari saya. Ambil yang baik-baik aja, yang kira-kira omongannya nggak ada gunanya nggak usah didengerin teman-teman gitu ya. Ya siapa tahu ini jadi apa ya, jadi ada manfaatnya lah buat teman-teman gitu ya, yang lagi sakit hati dengan beli mobil listrik harga tinggi tiba-tiba sekarang drop dan segala macam, ya ikut berbesar hati aja, nggak usah dipikirin, minta aja sama Tuhan, minta sama Allah, dibeliin lagi, dikasih lagi, malah nambah lagi, jangan jual, jangan ini, udah gak usah berpikir jual, nambah lagi aja, insya Allah pasti dikasih. Kalau emang rezekinya Allah anggap kamu mampu, pasti dikasih, nggak mungkin enggak gitu guys. Nah jangan lupa juga ibadahnya juga sesuai gitu ya, jangan minta doang tapi nggak pernah ibadah, itu juga sesuai juga. Nah syukur-syukur saya doain juga buat teman-teman nih, buat teman-teman semua, insya Allah bisa juga untuk berdaftar haji gitu ya. Saya menyemangati ini karena saya seneng gitu kalau ngasih semangat buat teman-teman yang masih muda gitu. Kan kadang ada orang yang berpikirnya kan nanti aja tua lah gitu, kalau udah gini mentang-mentang kalau ngeliat kalau orang berangkat haji itu yang udah tua-tua gitu kan. Apalagi kan kalau daftar reguler kan sekarang berapa tahun ya? Berapa tahun tuh? 20 tahun kali ya. Katanya kalau Depok aja udah 24 tahun apa 25 tahun gitu kalau lokasi Depok. 30-an. 30 ya? Waduh gila 30. Teman-teman nangis lah pokoknya 30, umur kita juga belum tentu ya. Saya juga ini menunggu haji khusus yang 5 sampai 7 tahun aja kita belum tentu ada umur kan, kita nggak tahu, tapi niat kita yang penting udah kita mau niat ibadah gitu aja lah. Oke guys, ini jadi ngelantur kemana-mana ngomongnya. Pokoknya ambil aja yang baik-baik, yang nggak baik udah dibuang aja, nggak usah didengerin gitu ya. Sekian vlog dari saya, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.